Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan SKL. Kali ini kita akan lanjut di sesi yang kedua ya. Belajar PHP dengan ChatGPT ya. Oke, kita lihat Tom itu dulu. Kita start ya. 25 menit ke depan kita bakal fokus ya. Oke, start. Kemudian kita sampai di tadi di sintaks dasar sudah selesai ya. Variabel tadi sempat menyinggung. Kemudian tipe data ini masih belum dibahas secara dalam ya. Oke. Di sesi yang kedua coba eh, terangkan tentang variabel dan tipe data. Nah, variabel di PHP oke kayak gini ya. Jadi variabel di PHP itu sebenarnya PHP itu unik ya. Kalau di bahasa asli atau di apa itu misalnya didefinisikan ya. Nama tipenya apa gitu. Wah, ini nama bisa berubah-ubah nih. Sekarang misalkan jadi string ya. Nanti dikasih number juga bisa. Diupdate jadi number juga bisa nih. Nah, ini eh, jadi integer ya 25. Ini number. Andinya string, kemudian 25-nya number. Kayak gitu ya. Harus diawali dengan ini. Hanya boleh mengandung huruf dan angka dan underscore. Tidak boleh diawali dengan angka. Kayak gitu. Bersifat case sensitif gitu. Tipe datanya ada string atau teks ya. String teks ini misalnya kayak halo dunia itu kan kayak nama itu juga string ya. Integer itu angka biasanya. Kalau integer itu 0, 1, 2, minus 1 itu integer ya. Kalau float, double itu biasanya koma-komaan kayak gitu. Desimal. Kemudian boolean itu true or false gitu ya. Kemudian ada array ya. Array itu kumpulan data. Ya, berupa kumpulan data. Jadi kayak misalkan biasanya array itu dipakai kalau kalian sudah bermain dengan API ya. REST API itu biasanya pakai array sih. Jadi JSON, kemudian di convert jadi array, kemudian dari array itu tadi kamu otak-atik, misalnya jadi diambil datanya yang sesuai dengan kebutuhanmu kayak gitu ya. Ya, kayak misalkan objek ini objek data dari kelas ini dipelajari di OOP ya. Ini masih jauh lah ya kita ya, jauh lah kita yang dasar-dasar aja. Kemudian data nol atau kosong ini bisa. Cek tipe data, vardam, bisa dia tipe datanya. Misalnya kayak gini kita coba ya tesnya. Cek tipe data ya. Misalkan gini, cek tipe data var gam misalkan apa ini jadi nama ya. Kita coba cek datanya apa. Oh, string SKL ya. Jadi string dia karakternya ada 6, I besar SKEL ya. Misalkan keren SKL keren. Nah, ini dia bakal berubah nih jadi, ntar kita kasih echo ini, echo biar tidak membingungkan ya. Jadi dia string 12. Nah, ini ada karakter 12. Spasi dihitung juga ya. Jadi dihitung satu ya spasi. Jadi string ini. Kalau misalkan kita ubah nih, misalkan dari sini kerennya PHP di sini. Misalkan namanya sama dengan 5 gitu. Dia bakal berubah nih jadi nah kan jadi integer 5 gitu. Jadi kayak gitu. Misalkan di tengah-tengah sini naik nama sama dengan misalkan kayak gini. Agus, Budi, Chandra misalkan. Maka dia bakal berubah nih.
Nah kan, jadi array dia. Array 3, isinya 3. Nah, yang pertama stringnya 4. Agus kan 4 karakter ya. Budi 4 dan Chandra ada 7 kayak gitu. Jadi buat ngecek ini itu sebenarnya dia apa jenisnya ya, vargam ya. Untuk cek tipe data gitu. Bonus konversi tipe otomatis. Oh iya, ini PHP ini hampir kayak JavaScript ya. Mirip-mirip ya ini ya, mirip ya. Angka 10, nah misalkan kayak gini ya. Nah, angka sama dengan 10 plus 5 misalkan. Hijau angka. Iko angka. Das gitu ya. Sebentar, ini BR-nya di kopas dulu biar enak. Biar ada kelihatan spasinya. 15 ya. Kalau misalkan dibalik nih, misalkan ini 10-nya kayak gini nih. Kemudian 5-nya kayak gini. Bisa nggak ya dia? Oh, sama bisa ternyata. Jadi dia bisa kayak JavaScript. Tapi kalau JavaScript gak kayak gini, nyebelin JavaScript. JavaScript itu kalau 10 string ditambah 5 itu sama dengan 105. JavaScript kayak gitu. Ya, Pak ya. Ya, betapa kerennya JavaScript ya. Betapa kerennya atau kacaunya ya. Di JavaScript itu 10 ditambah 5, saya besarin ya. Nah, 10 nih tambah 5. Itu kalau di PHP kan tadi berapa? 15 kan? Oh, kalau JavaScript enggak 15. 105 gitu. Kalau di PHP angka 10 minus string 5 berapa coba? 5 kan harus hasilnya. Nah, kalau di PHP, kalau di ini JavaScript 5 gini berapa ya? 5 juga hasilnya kayak gitu. Kalau minus sama. Karena di JavaScript sendiri itu plus itu jadi eh, buat ini ya, buat nyambung string ya, concatenate ya. Concatenate string itu pakai plus kalau di JavaScript. Oke. Lanjut topik operator selanjutnya. Nah, kita ditawari nih mau lanjut ke topik operator. Oke, lanjut ke operator. Nah, sesi 3 operator ya. Sebenarnya sesi 3 sebenarnya nomor 3 lah ya. Cuma dia namanya sesi 3. Ya, operator. Waktu kita masih 17 menit ya, masih banyak, masih lama. Kita lanjut aja sesi 3 ya. Ada operator aritmatika, penjumlahan ya. Tambah, kurang, kali, bagi, sama ini modulus. Modulus itu sisa. Jadi misalkan 9 modulus 1 berapa? 1 ya. Misalkan 9 modulus 5 berapa? 4 gitu. 9 modulus 16 berapa? 9 juga. Kayak gitu. Mungkin langsung dicoba aja ya. Biar paham. Jadi di sini aja 10 modulus 5. Nah, ini berapa? 5 harusnya hasilnya. Oh, 0 ternyata. Ternyata ternyata kalau modulus gak bisa ini, gak bisa apa? Gak bisa beda tipe data kayak gitu. Oh iya sih bener ya 0 ya. Iya kan sisa ya. Ganti 4 bener-bener bukan nggak bisa nih. Coba ini harusnya 2 sih. Nah, 2 bener. Oh, berarti bisa. Nah, tadi saya kurang teliti ya. Jadi 10 dibagi 2 itu kan 10 bagi 5 itu kan gak ada sisanya. 2 kan, 2. Hasilnya 2 tapi sisanya kan 0. Kalau ini kan 10 bagi 4 eh, hasilnya 2 sisa 2 ya. Misalkan 10 bagi 3 maka hasilnya 1 nih. 1 harusnya 1. Kayak gitu ya. Berarti bisa nih. Ini
bonus seperti ini bisa. Yang penasaran kalau misalkan dibagi dengan array, coba bisa nggak ya? Ini kalau bisa gila aja nih. Keren kalau bisa ini. Kalau misalkan bisa sih. Tapi kayaknya dari sini aja udah error nih. Lo kan error kan. Error dia nggak mau. Ya nggak mau. Oke. Intinya dia tidak mau. Sebentar. Cancel. Kemudian operator penugasan. Operator penugasan. Bahasanya agak aneh sih tapi nggak apa-apa lah. Jadi kayak plus A plus 5 nyimpan 5 dia plus ya. Jadi plus sama dengan tuh maksudnya A sama dengan A plus 2. Mungkin orang matematika mungkin bingung ya. Oh bisa A sama dengan A plus 2 terus A nya tuh berapa lah, A nya 0 gitu ya. Enggak juga, nggak bisa ya. 0 sama dengan 0 plus 2 itu nggak bisa. Nggak bisa. Tapi di programming itu bisa kayak gini tuh. Notasi seperti ini tuh bisa. Jadi maksudnya variabel A yang sekarang itu adalah variabel A yang dulu ditambah 2 kayak gitu. Bukan artinya ini kayak di aljabar, bukan beda. Ini lebih ke arah A yang sekarang itu adalah A yang dulu ditambah 2 kayak gitu. Operator perbandingan. Nah, ini buat bandingin misalnya if gitu ya. If ini sama dengan ini, nah gitu. If ini sama dengan jika nilai dan tipe datanya sama. Sama dengannya ada 3 nih. Ini tidak sama dengan, tanda seru sama dengan itu tidak sama dengan artinya. Ini juga. Ini lebih besar, lebih kecil, biasa ya. Lebih besar sama dengan, lebih sama dengan tuh biasa lah. Operator logika, nah ini N. Ini dipakai juga sama ini N. Misalkan kayak kalian pasti belajar logika waktu SMA ya. SMA itu kalau misalkan A dan B itu hasilnya benar. Kalau misalkan A benar, B benar ya. Kalau misalkan salah satu salah, dia bakal hasilnya salah ya. Kalau OR ya, OR kebalikannya nih. Kalau OR baik dia pakai slash ya. Kalau OR dia kalau misalkan keduanya salah, baru dianggap salah ya. Kalau ada yang benar satu aja, dia dianggap benar. Misalkan A atau B dianggap salah itu ketika A salah, B salah kayak gitu. Kemudian ini ada negasi ya, kebalikan. Tanda seru negasi. Kayak gitu. Contoh gabungan. Oh, ini gabungan nih. Maksudnya variabel A sama dengan 5, B sama dengan 10. Jika A lebih kecil dari B, kan emang benar kan ya? Dan B lebih besar daripada 8. Wah, ini eco kondisi benar. Nah, ini pasti salah ini hasilnya. Coba kita tes ya. Kita tes nih dari sini ya. Ini hasilnya salah. Nggak keluar hasilnya. Nggak keluar hasilnya. Econya nggak keluar. Benar. Sebentar. Kok aneh? Oh iya bener sih, dia kan B-nya di atas 8. Oke, salah lihat tadi. Kalau kayak gini, maka dia nggak bisa nih, lebih kecil lagi. Tadi salah lihat. Nah, kan bisa muncul dia. Kalau misalkan gini lebih besar daripada ini dia makan. Nah, kalau misalkan kayak tadi misalkan OR ya, seperti yang saya bilang. Jadi OR itu pakai di atasnya backslash itu, shift backslash ya. Jadi seret-seret apa itu biasanya nggak tahu saya. Seret-seret kayak gitulah. Ini OR lah. Nah, maka dia kondisinya benar nih, benar. Meskipun ini sisi yang kanan salah nih. B-nya kan 10 kan harusnya. 10 lebih kecil dari 8 kan salah. Tapi karena ini atau or maka sisi yang kiri itu benar, maka kondisinya benar kayak gitu. Kalau atau kayak gitu. Kalau misalkan gini, nah coba benar juga ya. Juga. Nah, ini kita coba nih, mumpung masih ada 10 menit lagi ya.
kita coba perjabangan if else. Oke, lanjut. Oke, lanjutkan. Nah, perjabangan if else nih. Jadi misalkan if ini, nah, tadi kan kayak gitu kan, if ini kondisinya benar. Kalau misalkan if else, nah ini salah. Kita coba yang ini. Misalkan pakai ini else ya. Echo kondisi salah. Jangan lupa titik koma ya. Nah, kalau ini benar, ini tadi pakai NN ya. Nah, maka kondisi salah. Karena B itu tidak lebih kecil dari 8 ya. Kayak gitu. If else, else if, dan else. Jadi ini else if, F is else if kayak gitulah. Sebenarnya bisa pakai kayak gini, bisa pakai switch ya, kayak gini harusnya. Kemudian ada namanya ternary operator. Jadi kayak misalkan ini kan lebih simpel aja sih nulisnya. Jadi misal umur 20, statusnya umur sama dengan di atas 8 sama dengan 18, maka dia dewasa dan anak-anak, hasilnya dewasa kayak gitu. Saya ini kita kopas ya. Nah, ini hasilnya dewasa nih. Dewasa kan. Ini namanya ternary ya. Ternary, ada tanda tanya. Maksudnya apakah umurnya di atas 18 sama dengan 18? Kalau iya, maka sisi kirinya itu jawabannya iya. Kemudian sisi kanannya dibedakan, kasih separator titik 2 anak-anak kayak gitu. Ini jawaban benarnya, ini jawaban salahnya kayak gitu. Ya, ternary sebenarnya ini seru sih, maksudnya cara menulis dengan cepat. Nah, cara menulis if else dengan cepat. Cuma itu kalau misalkan jawabannya simple ya, kayak kondisi benar, kondisi salah mungkin bisa ya. Tapi kalau misalkan jika benar dia harus melakukan proses ini. Jika salah dia prosesnya gini-gini, wah, makanya nggak cocok pakai ternary ya. Nanti yang lihat bingung pasti. Ini aduh ini apa? Ini titik dua di sini, titik duanya nggak serba kelihatan karena banyak baris setelah ini tuh banyak baris gitu. Jadi maka kalau misalkan setelah action, setelah if tadi itu banyak ya function atau apalah perhitungan atau apa, maka mending pakai if else ya, jangan pakai ternary ya, kayak gitu. Ternary buat yang simpel-simpel aja. Kemudian ada nested if gitu ya. Nested if ini di dalam if ada if gitu. Sangat bisa. Kalau kamu mau latihan aku bisa buat soal nilai ujian cek lulusan kategori umur. Coba kamu bikin latihan sendiri dan lanjut perulangan looping. Oh ya, looping. Kita coba looping ya. Lanjut ke looping aja lah. Lanjut ke looping. Sesi 5. Sebenarnya sesi 2 yang sesi 5 yang masuk sesi 2 lah ini ya. Sesi 5 perulangan atau looping. Biasanya pakai for ya. For itu kayak misalkan gini aja ya contohnya. For i-nya dijelasin dulu nih. I sama dengan 1. Oh, kita punya nilai I nih sama dengan 1. Kemudian kalau I itu di bawah 5, di bawah angka 5, di bawah angka sama dengan 5, berarti dia bakal I plus plus nih. Jadi maksudnya I plus plus itu I-nya nambah terus nilainya. Misalkan I1, I di bawah sama dengan 5, I plus plus. Kemudian ini baris ke I, ya, ke I. Maka berapa barisnya yang keluar? 5, karena sama dengan 5. Kurang dari sama dengan 5. Ini bakal keluar 5 baris nih. Kita coba ya tesnya. Echo biar dulu ya, biar menjelasin. Nah, kita coba. Nah kan, baris 1 2 3 5 5. Biasanya orang itu memulai indeks itu dari 0 sih. Misalnya I sama dengan 0, di sininya kurang dari 5. Bisa kayak gitu. Baris ke 0. Nah, baris ke 0 ininya juga bisa tambahin nih, tambah 1 nih. Nah, tambah 1 gini, kasih kurung gini. Coba kita tes.
Ternyata ada kurungnya ya, nggak bisa ya. Tidak bisa ini ternyata. Nah, kayak gini nih, penting banget. Nah, kalau kayak gini gimana kalau misalkan dia mau munculin nilai i-nya itu, nilai baris ke-nya 1 gitu. Nah, kayak gini kita pakai titik ya sebagai penghubung ya. Jadi, titik sebagai penghubung nih. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya di sini. Nanti baru ketemunya di sini ya. Di kasus yang ini. Jadi baris ke i plus 1 ya gitu. Nah, misalkan indeksnya dari 0. Jadi kita bisa tetap memainkan operator di sini ya. Plus ini bisa. Nah, ini kan string ya. Ini string. Ini tipe datanya number ya. Integer ya. Ini string lagi. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Misalnya baris kelima. While ya. While ini jika, jadi while ketika i-nya itu di bawah sama dengan 5, maka dia keluar i plus plus. Kita coba nih, while ini jarang banget saya pakai nih. Ya semoga saja. Ini kira-kira berapa baris nih keluarnya nih? Harusnya 5 ya. 5 benar. Do while. Jadi do while itu lakukan ketika ini. Nah, ini kita coba yang ini. Ini sebenarnya di bahasa C juga ada kayak gitu, do while kayak gitu. Nah, nilai 1 dan 5 kayak gitu. Jadi lakukan ini ketika ini. Jadi kebalikannya sini sih. Tapi ini tetap ada bedanya. Coba saya lupa. Tetap ada bedanya ini. Jadi atas sama bawah ini kalau nggak salah ada bedanya. Jadi ketika ini tertentu dia bakal hasilnya beda. Tapi saya tidak tahu, lupa cara bedanya. Yang jelas ada bedanya nih. While sama do while itu ada bedanya. For each ya, for each juga bisa sih kayak gini. Biasanya kalau berupa eh, kalau di JavaScript mapnya JavaScript map namanya, dipetakan kayak gitu. Misalkan ini buah jeruk, nah, coba kita kopas nih. Nah, buah apel jeruk mangga kan kayak gitu. Ini kan arraynya apel jeruk mangga. Array ini juga bisa pakai kayak gini atau pakai bracket ya, bracket. Jadi kurung kotak gitu ya kan, berawal kurung kotak. Nah, ini juga bisa. Nah, tapi yang baru-baru itu biasanya ditulis array sih biar kelihatan array gitu. Kotak tuh yang dulu-dulu untuk orang yang suka menyingkat tulisan. Kemudian ada, tinggal 1 menit nih. Ada bonusnya break dan continue. Jadi break ini dia berhenti nih. Jadi ketika dia itu looping, ketika dia perulangan di tengah-tengah dia mau berhenti nih, break. Jika i-nya 5 ngebreak dia. Udah nggak prosesnya nggak di ini lagi nih. Kemudian ada namanya continue. Jadi continue itu ya melanjutkan lah istilahnya ya kayak gitu ya. Coba aja lah kita jalani. Nah, ini coba kita lihat. Dia bakal ngebreak di i-nya 5. Nah, berarti ketika 5 dia nggak nge-echo nih. Echo-nya berhenti dia. Gak sampai nge-echo dia udah ngebreak duluan. Kayak gitu. Jadi sedangkan yang ini kita coba yang continue. Nah, 1 2 3 4 5. Jadi ini sebenarnya bukan continue ya sebenarnya. Harusnya apa ya? Skip ya. Harusnya skip ya harusnya. Udah dia kan 1 2 3, 2 tiganya nggak ada nih. Harusnya bukan continue namanya nih.
skip nih, harusnya gitu ya. Tapi ya kita nggak bisa protes ya, nggak bisa protes ke yang bikin ini pemrogramannya. Mungkin dia maunya continue ya, sebenarnya kan itu skip, lebih ke arah skipnya, lewatin gitu. Oke, segitu dulu. Ini sudah detik kelima nih, 4 3 2 1 ya. Sudah detik kelima. Kita selesai di sesi yang kedua ya. Jadi kita udah belajar banyak hal nih ya. Kita review dulu tentang eh, di sesi yang kedua kita udah belajar variabel dan tipe data, operator, percabangan, perulangan, fungsi belum ya, fungsi belum. Karena tadi sempat intermezzo ya. Jadi fungsi belum. Nanti mungkin kita bahas di sesi yang ketiga. Oke, segitu dulu sesi yang kedua kali ini. Semoga eh, belajar PHP dengan ChatGPT ini bisa membantu kalian buat lebih bersemangat belajar PHP ya. Ya, PHP emang banyak hatersnya sih ya, apalagi orang yang JS apa itu, wah PHP jelek apa gitu. Padahal faktanya PHP tetap dipakai ya. Minimal orang yang pakai WordPress tuh pakai PHP juga gitu. Ya mungkin meskipun sekarang WordPress sudah bergeser tuh, ada React.js-nya juga tuh, ada React.js-nya kayak gitu. Tapi Laravel masih tuh pakai PHP tuh. Ya nggak tahu, Laravel mungkin suatu saat pakai Go atau apa, nggak tahu lah. Tapi yang jelas Laravel sampai sekarang pakai PHP ya, Laravel 12 ya. Kayaknya Laravel 12 ya, masih pakai PHP. Oke, segitu dulu sesi yang kedua belajar PHP dengan ChatGPT bersama SKL. Semoga belajar kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di sesi yang ketiga.